Hai semuanya, welcome to our YouTube channel. Saya Bunga Meisa Siagian, salah satu mentor di Legal Access ID. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan klik tombol subscribe ya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai status PPSB wilayah yang diberlakukan dan dampaknya buat kalian yang takut ngumpul karena bisa ditangkap. Benarkah demikian? Sudah dengar kan? Belakangan ini sempat ramai di berita tentang 18 orang yang ditangkap di Jakarta karena kumpul-kumpul. Belum lagi ada sekitar 3.000 orang secara akumulasi yang ditangkap di daerah Jawa Timur. Alasannya sama, kumpul-kumpul. Di wilayah lainnya bahkan ada ancaman akan ditangkap dan dikurung di rumah singgah. Tahukah itu di mana? Itu loh, yang letaknya lebih dekat sama matahari. Bukan Venus, bukan. Iya, betul. Bekasi. Seluruhnya berdasarkan pada pelanggaran pembatasan sosial berskala besar atau PPSB. Sebenarnya apa sih PPSB? Bagaimana sih suatu wilayah dapat dinyatakan berstatus PPSB? Kita sadar bahwa wabah COVID-19 masih menjadi tantangan kita bersama hari-hari ini. Salah satu upaya bagi pemerintah Indonesia ambil untuk menanganinya adalah dengan menyelenggarakan PPSB. PPSB itu apa? PPSB itu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi tersebut. Nah, istilah ini dikenal sebagai salah satu bentuk kekarantinaan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Selain PPSB, ada juga karantina wilayah, karantina rumah, dan karantina rumah sakit. Kalau kalian tahu lockdown, nah lockdown itu beda dengan PPSB. Lockdown itu mungkin sama dengan karantina wilayah. Nah, yang dipilih oleh pemerintah bukan lockdown, tapi PPSB. Nah, kali ini kita akan fokus pada PPSB sebagai pilihan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani wabah COVID-19. Meskipun ini kebijakan pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya tidak serta-merta dapat diberlakukan pada setiap wilayah. Pemda pada masing-masing wilayah harus mengajukan permohonan persetujuan status PPSB kepada Menteri Kesehatan. Permohonan tersebut harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan diantaranya terkait epidemiologis atau pola penyakit serta penyebarannya, ancamannya, efektivitas dalam penanganannya, serta dukungan sumber daya dan teknis operasional. Juga perspektif-perspektif penting lainnya, misalnya perspektif politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, setelah menteri menyetujui dan mengeluarkan keputusan menteri terhadap wilayah tersebut, maka barulah wilayah dinyatakan PPSB dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dapat diberlakukan. Misalnya nih, baru saja tanggal 7 April 2020 kemarin DKI Jakarta dinyatakan berstatus PPSB oleh Menteri Kesehatan. Nah, sejak diberlakukan itu, maka sekolah dan tempat kerja akan diliburkan serta berbagai kegiatan akan dibatasi, seperti misalnya kegiatan keagamaan, termasuk kumpul-kumpul ataupun hangout. Bukankah sebelum berstatus PPSB sudah diberlakukan demikian? Betul. Namun hal tersebut masih merupakan himbauan atau maklumat serta inisiatif dari wilayah. Tidak ada paksaan, seharusnya tidak ada ancaman pidananya. Oleh karena itu, semestinya kepolisian belum bisa menindak orang-orang yang berkumpul pada wilayah yang belum berstatus PPSB, seperti menangkap, menahan, atau melakukan upaya hukum lainnya, apalagi membicarakan karena belum ada dasar hukumnya. Memangnya apa dasar polisi dalam menangkap dan menahan seseorang? Apakah sah polisi menangkap dan menahan seseorang yang hangout pada saat wilayah diberlakukan PPSB? Oke, mari kita lihat. Polisi memang punya kewenangan untuk melakukan penangkapan atau penahanan atas seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Ini jelas dituangkan dalam pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHP. Namun tidak boleh sembarangan. Begini syaratnya. Yang pertama, harus ada dasar pemidanaannya. Artinya, ada aturan yang mengancam pidana suatu perbuatan. Nah, setelah wilayah diberlakukan PPSB, maka pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dapat berlaku pada orang-orang yang hangout atau kumpul-kumpul yang nggak jelas karena tidak menuruti pembatasan kegiatan yang sudah diatur oleh Pemda setempat.
Jadi disebutkan begini, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Karena DKI Jakarta per 10 April 2020 nanti sudah mulai diberlakukan PPSB, pasal ini pun bisa berlaku bagi kamu yang kumpul tidak jelas dan melanggar peraturan PPSB di daerahmu. Nah, kalau wilayah atau daerahmu belum diputuskan sebagai PPSB oleh Menteri Kesehatan, meskipun sudah diajukan permohonan oleh Pemda, apakah pasal itu berlaku? Sesungguhnya pasal itu belum bisa berlaku. Seringkali polisi menggunakan pasal-pasal dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak tepat, misalnya 218 dan 212 KUHP. Bahasan soal ini mungkin kita ulas di lain waktu ya. Oke, yang kedua, tentunya ada bukti-bukti permulaan yang cukup yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana tersebut. Buktinya bisa berupa keterangan saksi, misalnya seperti ada yang melaporkan kalau kalian hangout karena nggak mengindahkan aturan akhirnya bisa menyebarkan penyakit. Dan ya seperti itulah, atau bentuk bukti lainnya gitu. Nah, yang ketiga, harus lengkap persyaratan formilnya. Artinya, polisi yang bertugas melakukan penangkapan harus dilengkapi dengan surat tugas dan surat perintah penangkapan. Ini yang seringkali tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak mengerti bahwa haknya untuk mengetahui kenapa dia ditangkap dan siapa yang menangkapnya. Oh ya, surat perintah penangkapan harus ditujukan kepada tersangka atau yang ditangkap loh, kecuali kalau tertangkap tangan. Nah, untuk penahanan bagaimana? Untuk suatu tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun tidak boleh ditahan. Karena ancaman pidana pelanggaran undang-undang kekarantinaan kesehatan ini hanya 1 tahun, siapapun yang ditangkap oleh polisi harus dilepaskan dalam waktu 1x24 jam dan tidak boleh ditahan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ditangkap sebelum pemberlakuan PPSB di wilayahnya dengan menggunakan undang-undang kekarantinaan kesehatan? Seperti cerita kita di awal tadi. Ya, sebenarnya penangkapan tersebut tidak sah jika didasari dengan dugaan tindak pidana undang-undang kesehatan atau kekarantinaan kesehatan ya. Penangkapan yang tidak sah bisa berdampak panjang. Kalau kamu salah satu yang kena, kamu bisa proses ke peradilan untuk minta ganti kerugian dari negara. Oke, untuk kamu yang di Jakarta, nanti setelah 10 April 2020 masih ngeyel tuh pada hangout atau berkegiatan berkerumun, tidak jelas, siap-siap aja ditangkepin. Kalau kamu ada yang kena, bertobat ya. Tapi ingat, juga ada hak-hak yang kamu punya seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, untuk yang di luar wilayah Jakarta atau yang belum berstatus PPSB, sebaiknya ikuti himbauan yang ada. Sadari hak-hakmu, tapi juga tidak gegabah ya. Semoga pemerintah daerah yang rawan COVID-19 dan ingin bertindak tegas segera dapat menjadikan daerahnya berstatus PPSB juga, dan wabah ini bisa kita hentikan dengan lebih cepat. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Kalau ada saran dan masukan atau ide untuk video selanjutnya, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye.